Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Belajar Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang efek Doppler. Nah, efek Doppler ini merupakan suatu peristiwa yang terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi ataupun keduanya yang bergerak, sehingga pendengar akan mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang didengar. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya kalian naik motor, kemudian di depan kalian itu ada mobil polisi yang bergerak searah dengan kalian. Jadi itu yang bergerak mendekati kalian. Jadi sini ada misalnya kalian sebagai naik motor, ini sebagai pendengar. Oke, pendengar kalian naik motor, di sini misalnya ada mobil polisi atau mobil ambulan itu yang membunyikan sirine atau misalnya yang sebagai sumber. Nah, ketika dia bergerak saling mendekat. Jadi kalian dan mobil polisi ini bergerak saling mendekat. Apa yang terjadi ketika mobil polisi ini semakin mendekat, maka frekuensi bunyi yang kita dengar akan semakin keras. Namun pada saat mobil polisi sudah menjauhi, maka frekuensi yang kita dengar akan semakin kecil daripada frekuensi aslinya. Jadi perbedaan frekuensi yang kita dengar inilah yang disebut sebagai peristiwa efek Doppler. Nah, yang mana seberapa besar frekuensi yang kita dengar itu dapat dihitung dari rumus ini. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Fp artinya frekuensi pendengar, kalau Fs artinya frekuensi sumber, kalau V kelajuan bunyi di udara, kalau Vv kelajuan pendengar, kalau Vs kelajuan sumber. Nah, sini ada tanda plus minus, kapan dia plus, kapan dia minus. Jadi Vp ini bernilai positif saat pendengar mendekati bunyi. Jadi saat pendengar mendekati sumber, maka Vp di sini bernilai positif. Sementara kalau negatif saat pendengar menjauhi sumber. Nah, di sini negatif ini kalau pendengar menjauhi. Vp bernilai 0 saat pendengar diam. Nah, begitu juga dengan Vs. Vs ini kecepatan sumber bernilai positif apabila sumber menjauhi pendengar. Nah, kalau kalian ngafal ini mungkin agak lebih susah. Nah, sekarang kita anggap aja biar lebih gampang. Anggap P di sini. Di sini kan ada P. P sini saya anggap sebagai pacar dan S ini saya anggap sebagai setan. Harusnya P sini adalah pendengar dan S ini adalah sumber. Nah, biar gampang ingatnya, kalau seandainya pacar mendekat, ya, jadi kalau dia pacar mendekat, berarti didekatin pacar berarti punya kelebihan, maka tandanya positif. Nah, ini benar. Jadi saat pendengar mendekat maka bernilai positif. Ingat ya, jadi pacar mendekat berarti dekatin pacar punya kelebihan, tandanya positif. Begitu juga ketika pacar menjauh berarti kalian ditinggalin pacar, berarti kalian punya kekurangan, maka tandanya negatif. Jadi saat pendengarnya menjauh berarti tandanya negatif. Nah, begitu juga S ini setan. Saat setan mendekat berarti kalian punya aura negatif gitu, maka setan mendekat, sumber mendekat, tandanya negatif. Nah, ini negatif saat sumber mendekati. Begitu juga setan menjauh. Jadi kalau setan menjauh berarti punya aura positif. Jadi Vs nilai positif saat sumber menjauhi pendengar. Nah, inilah trik untuk menentukan kapan dia plus, kapan dia minus. Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Nah, untuk contoh soalnya saya ambil dari buku Intan Pariwara ya. Ada dari uji kompetensi 1 sama penilaian harian. Oke, kita cek ke soal pertama. Sebuah bus bergerak mendekati mobil dengan kecepatan 72 km per jam. Membunyikan klakson. Nah, di sini busnya membunyikan klakson. Karena bus membunyikan klakson, maka bus sebagai sumber. Maka dengan demikian di sini bus ini sebagai sumber. Dikatakan dia mendekati mobil. Berarti dia mendekati mobil, di sini ada mobil. Mobilnya sebagai pendengar. Nah, sekarang tentukanlah bus ini mendekati, berarti ke sini arahnya. Jadi arahnya menuju ke mobil karena mendekati. Oke, terus sementara itu pendengar mobil menjauhi bus. Nah, sementara mobilnya ini, pengendara mobil menjauhi bus, berarti arahnya menjauhi bus, maka arahnya ke sini. Jadi arah menjauhi bus, maka arahnya ke sini. Terus jika cepat rambat bunyi di udara sekian, frekuensi yang didengar mobil Fp-nya ditanyakan. Oke, kita cek. Pertama, kecepatan bus itu adalah 72 km per jam. Jadi V bus dia sebagai sumber berarti Vs.
nilainya adalah 72 km per jam. Tapi ini wajib kita rubah dulu menjadi meter per second. Caranya, kilometer ke meter berarti dikali 1000, sementara jam ke detik dikali 3600. Jadi sama aja hasil dengan 20 meter per second ya. Coret nolnya habis, jadi 72 bagi 36, 2 kali 10 berarti 20 meter per second. Berikutnya frekuensi yang diberikan oleh bus, jadi frekuensi sumber Fs itu adalah katanya 480 Hz. Terus sementara itu pengendara mobil menjauhi bus dengan kecepatan, berarti kecepatan pendengar Vp. Nah di sini Vp adalah 108 km per jam. Dengan cara yang sama, berarti kali 1000 per 3600, dia berubah jadi meter per second. Didapatkan nanti kecepatannya 30 meter per second. Caranya sama ngerubah. Jadi kalikan 1000 dibagi 3600. Berikutnya frekuensi yang didengar pengendara mobil, berarti Fp yang ditanyakan berapa. Nah, jadi dari sini kita gunakan rumus efek Doppler yang tadi bahwa Fp, frekuensi yang didengar, sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Oke, kita cek yang pertama. Di kecepatan pendengar ini dia menjauhi mobil, jadi menjauhi bus. Pendengar menjauhi bus, jadi kalau pendengar ini pacar menjauh berarti punya kekurangan. Maka dengan demikian di sini tandanya negatif. Berikutnya S ini sumber. Sumber ini adalah busnya, setannya mendekati. Kalau setan mendekat berarti punya aura negatif. Maka di sini juga negatif. Nah, setelah kita menentukan positif negatifnya, baru kita masukkan angkanya. V cepat rambat bunyi di udara 340, tetap kita tulis 340. Jadi sama dengan 340 dikurang Vp. Vp kita 30 per 340 dikurang Vs. Vs kita adalah 20 dikali dengan frekuensi sumber kita adalah 480. Oke, silahkan kalian dicek dulu pelan-pelan. Nah, tinggal sekarang kita kurangkan. Jadi 340 dikurang 30 itu hasilnya adalah 310. Jadi frekuensi yang didengar adalah 310 dibagi 340 dikurang dengan 20. Jadi ini 340 dikurang 20 berarti 320, kemudian dikali dengan 480. Oke, sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini coret. Jadi ini mau kan sederhanakan lagi bagi 16, boleh. Ini bagi 16 berarti 30 ya. Nah, 30 ini bagi 16 hasilnya adalah 2. Berarti 31 per 2 dikali dengan 30. Nah, ini juga coret. 2 dengan ini sisa 15. 31 kali 15 maka akan didapatkan hasil 465 Hz. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah mobil pemadam kebakaran berhenti di depan lokasi kebakaran. Di mobilnya diam. Sambil membunyikan sirine. Berarti sini adalah mobil pemadam kebakaran sebagai sumber. Jadi sini sumbernya diam. Kalau sumber diam berarti kecepatan sumbernya sama dengan 0. Terus berikutnya, dua kendaraan A dan B saling bergerak dengan kecepatan nih, saling bergerak. Nah, ini kita rubah kecepatannya. Pertama, ada kecepatan pendengar A. Vp kecepatan A itu adalah 36 km per jam. Kita rubah menjadi meter per second, berarti setara dengan 10 meter per second. Berikutnya kecepatan PB, yang B telah kata 72 km per jam. Cara rubah sama seperti di saat sebelumnya ya, kali 1000 per 3600. Berarti 72 km per jam. Ini setara dengan 20 meter per second.
Terus apabila cepat rambat bunyi di udara, berarti nilai V itu katanya adalah 330 meter per second. Frekuensi sirine yang didengar, frekuensi dengar pengendara B adalah berapa kali frekuensi pengendara A. Jadi di sini diminta perbandingannya. Oke, pertama kita harus 2 kali nyari dulu. Jadi 2 kali PB-nya ditanyakan sama dengan berapa kali VA. Ditanyakan VB sama dengan frekuensi dengar B sama dengan titik-titik-titik frekuensi yang didengar oleh A. Oke, maka dengan demikian kita harus nyari 2 kali dulu frekuensi dengar B dan frekuensi yang didengar oleh A. Oke, coba kita cek. Pertama, frekuensi yang didengar oleh B, FPB. Frekuensi B, berikan rumusnya V plus minus VP per V plus minus VS dikali dengan Fs. Kita lihat bahwa mobil B, pengendara B dia arahnya menjauhi. Arahnya menjauhi sumber. Arah menjauhi sumber berarti kalau dia pendengar menjauh, pacar menjauh, maka di sini tandanya negatif. Ini tandanya negatif. Nah, sementara kalau sumber ini kan kecepatannya 0 nih. Karena dia sumber dalam kondisi diam. Maka sini kalian tidak mempermasalahkan, boleh kalian pakai plus, boleh pakai minus. Karena dia 0, jadi boleh aja. Jadi kita pakai min 0 boleh, plus 0 juga boleh. Nggak masalah. Oke, kita masukkan angkanya. V-nya cepat rambat bunyi di udara 330 dikurang VP kita adalah VP yang B ya, karena kita berbicara frekuensi dengar B. Maka sini kecepatan pendengar B jadinya yaitu adalah 20 dibagi dengan 330 dikali frekuensi yang didengar, frekuensi sumber. Frekuensi sumber kita 900. Berarti di sini sekali 900. Tulis dulu 330 kurang 20 berarti 310 dibagi dengan 330 dikali dengan 900. Oke, tinggal disederhanakan dibagi 3 mungkin. Kita coba dibagi 3. Bagi 3 nih nolnya habis. Bagi 3 sisa 11. Ini bagi 3 sisa 300. Oke, 31 kali 300 berarti 9.300 dibagi dengan 11. Nah, ini frekuensi yang B. Sekarang dengan cara yang sama kita coba cari frekuensi yang A. Frekuensi A berarti frekuensi yang didengar oleh A sama dengan V plus minus VP juga per V plus minus VS dikali dengan Fs. Kita lihat sekarang tinjau mobil pengendara A. Pengendara A itu arahnya bergerak mendekati sumber. Jadi kalau pengendara atau pacar, di sini pacar mendekat berarti punya kelebihan, maka tandanya plus. Maka dengan demikian di sini pakai tanda plus. Nah, untuk sumbernya sama kayak tadi, karena dia sumber masih dalam kondisi diam, terserah boleh pakai plus, boleh pakai minus. Nah, di sini saya pakai minus. Masukkanlah nilainya V 330 ya, plus VP kita adalah, ini kalau berbicara A maka sini berfrekuensi yang A juga. Di frekuensi A kita adalah 10, kecepatan A kita adalah 10 per 330 dikurang VS kita adalah 0 kali Fs, frekuensi sumber kita 900. Oke, dengan 900. Nah, ini sama dengan 330 ditambah dengan 10 berarti 340 per 330 dikali dengan 900. Oke, sama seperti tadi, kita coret yang bisa kita coret. Nah, ini nolnya habis. Ini bagi 3 sisa 11, ini bagi 3 sisa 300. Oke, jadi sini dapat jawaban adalah 34. Nah, saya tulis sini ya. 34 dikali 300 per 11. Ini sama aja artinya dengan 10.200 dibagi dengan 11. Nah, ini FPB, ini FPA. Sekarang kan diminta FPB sama dengan berapa kali FPA. Ya udah, kita sekarang bikin perbandingan. Perbandingannya berarti FPB, frekuensi dengar B dibandingkan frekuensi yang didengar oleh A. Frekuensi yang didengar oleh B itu nilainya adalah 9.300 per 11. Jadi saya tulis ini 9.300 per 11 dibandingkan dengan frekuensi yang didengar oleh A itu adalah 10.200 per 11. 10.200 per 11. Nah, ini boleh dah kalian kali balik biar gampang. Jadi FPB dibanding dengan FPA
sama dengan 9300 per 11 dikali, ini kali balik, berarti 11 dibagi dengan 10.200. Nah, 11 coret, nolnya coret. Nah, berarti diketemukan hasil bahwa FPB dibandingkan dengan FPA ya. Jadi frekuensi dengar A itu nilainya adalah 93 dibandingkan dengan 102. Oke, coba kalian sederhanakan gitu, silahkan disederhanakan nanti, maka akan ditemukan jawaban sama-sama dibagi 3 mungkin ini. Akan ditemukan jawaban adalah 31 per 34. Ini masih FPB, frekuensi dengar B, dibandingkan dengan frekuensi yang didengar A. Atau boleh kalian tulis bahwa FPB, frekuensi yang didengar oleh B, sama dengan, ini FPA-nya kita pisah ke sebelah ya. Jadi biar pas, jadi 31 per 34 frekuensi yang didengar oleh A. Jadi sesuai dengan apa yang diminta. Jadi FPB-nya adalah frekuensi didengar oleh B adalah 31 per 34 kali frekuensi yang didengar oleh A. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Nah, sini udah ada kata kunci ya, pendengar diam. Oke, pendengar diam berarti VP kecepatan P sama dengan 0. Karena pendengarnya diam. Cepat rambat bunyi di udara, berarti cepat rambat bunyi di udara itu artinya V. V-nya saja adalah 340. Dan cepat rambat sumber bunyi, VS-nya adalah 20 meter per second. Nah, VS-nya VS di sini diketahui 20 meter per second. Ditanyakan perbandingan frekuensi bunyi yang didengar saat sumber bunyi menjauh dan mendekat. Nah, sini ada dua ya. Pertama kita minta dulu saat menjauh. Habis itu baru saat mendekat. Oke, menjauh berarti FP. Lihat di sini sumbernya menjauh, berarti sumber menjauh, setan menjauh berarti punya aura positif. Jadi V plus VP per V plus VS kali dengan Fs. Ya, jadi karena dia di sini tandanya plus karena sumbernya menjauh, setannya menjauh berarti punya aura positif. Nah, PP-nya ini boleh kalian pakai plus, boleh pakai minus karena kecepatan pendengarnya 0, jadi nggak masalah. Oke, jadi kita masukkan V kita 340 plus 0 per 340 plus VS kita adalah 20 dikali frekuensi sumber kita. Nah, frekuensi sumber di sini nggak disebutkan, jadi kita tulis saja tetap sebagai frekuensi sumber, tetap sebagai Fs. Tulis Fs. Nah, ini 340 per 360 dikali dengan Fs. Saya simpan dulu. Kalau mau disederhanakan juga boleh. Sederhanakan oleh coret, sama-sama bagi 2, berarti 17 per 18. 17 per 18 kali Fs. Oke. Terus lanjut, kita cek lagi. Ini ketika sumber bunyinya menjauh. Sekarang ketika sumber bunyinya mendekat. Berarti frekuensi yang dengar kedua, ketika sumber bunyi mendekat, ini V plus minus VP tetap, per V plus minus VS dikali dengan Fs. Nah, ketika sumber bunyi mendekat, berarti setan mendekat, kita punya aura negatif. Aura negatif maka gunakan tanda min. Nah, sementara sini FP-nya ini bebas. Terserah kalian pakai plus pakai min, karena kecepatannya pendengarnya diam. Nah, sekarang coba kita masukkan ke dalam perhitungan. Oh ya, kayak biar lebih gampang, nanti dalam melakukan perhitungan, biar aja dalam bentuk ini, 34 per 36. Coba kita cek di sini. V-nya 340 ditambah dengan pendengarnya 0 per 340 dikurang dengan sumber kita adalah 20 dikali dengan Fs kan. Nah, ini 340 tambah 0, 340 dibagi dengan 320 ya, dikali dengan Fs. Nah, ini boleh coret ini nolnya. Nah, sederhana juga biar gampang kita gini kan. Sederhanakan sama-sama bagi 2 berarti 17 dibagi dengan 16 Fs. Nah, yang diminta adalah perbandingan frekuensi yang didengar pertama dengan frekuensi yang didengar kedua.
Jadi kita bandingin aja FP1 dibandingkan dengan FP2. FP1 kita adalah 17/18 fps. Jadi 17/18, masukkanlah 17/18 fps dibandingkan dengan frekuensi yang kedua itu adalah 17/16 fps. 17/16 fps. Fs dengan Fs boleh kita coret habis. Nah, sekarang ini biar lebih gampang harus kita kali balik ya. Maka jadinya adalah 17/18 langsung dikali balik. Ini dibawa ke atas. Maka kali 16/17. Nah, 17/17-nya kita coret habis. Maka perbandingannya adalah 16 dibandingkan dengan 18. Sama-sama dibagi 2, berarti 8 berbanding dengan 9. Nah, maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Option C ya. Oke, jadi demikianlah adik-adik contoh soal dari efek Doppler. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.